ya. Terus saya jadi gubernur BEM, kemudian jadi ketua MPN. Nah, ini di tingkat universitas ya. Nah, kalau saya mau naik lagi bisa jadi presiden ya. Tapi saya nggak mau, saya mau cepat-cepat siap kuliah ya. Ya, jadi nggak boleh juga lama-lama di sini ya, jadi mahasiswa lagi ya. Jadi itu dia. Kemudian kalau di organisasi saya sekjen IAPMI. Terus naik gitu ya. Dan ini penyakit infeksi imun dan penyakit. Dan ini juga persoalan di semua kabupaten kota. Dan saya yakin kita FKM punya peran untuk bisa menurunkan angka ini. Slide. Ya, penyakit sekalian, penyakit tidak menular itu yang saya sebutkan tadi terus meningkat ya. Ibu Menteri Gula Farid Al-Ambasahulu mengatakan ya, yaitu ada 3 penyakit, yaitu jantung, kemudian hipertensi, stroke, dan darah manis ya. Salah satu darah manis karena orang Aceh ketika ketemu teman ya, mengajak teman-teman Kesmas, yuk kita buat kafe sebentar, kafe tanpa asap rokok ya. Nah, tapi nggak ada yang berani invest dan ada takut nanti nggak ada yang mau duduk gitu ya. Ya sebentar gitu ya. Tapi kalau ada tempat merokoknya banyak gitu ya. Ya. Oke, slide. Nah, apa penyebab PTM itu? Yaitu karena penduduk kita di atas 10 tahun itu kurang konsumsi buah dan sayur ya. Nah, ini ya, orang Aceh memang makan buah dan sayur ya. Ya, jadi ketimbang makan sayur-sayuran, mending makan kambing ya. Karena kambing juga makan apa? Rumput dan sayuran, jadi sekalian gitu ya. Ya, jadi ini orang Aceh itu ya. Kemudian juga masalah merokok. Nah, ini juga penduduknya usia di atas 15 tahun ya merokok. Perempuan juga domain merokok ya. Dan fenomena ini kalau ada dilihat banyak juga sebabnya ada cewek yang merokok kan. Ya. Dan jangan kita yang bukan dengan ada cewek yang merokok kan. Kemudian penduduk kurang aktivitas fisik. Nah ini juga ya. Orang kita malas bergerak ya. Indonesia itu negara termalas ya. Kita melangkah hanya 6.183 langkah sehari ya. Orang Hongkong yang bergerak ya. Mereka itu tinggi ya jam paginya ya. Kemudian penduduk di atas 10 tahun minum minuman beralkohol, tapi mungkin tidak ada ya slide. Nah oleh sebab itu penyakit tidak menular itu perlu dicegah, yaitu melalui germas ya, sesuai dengan apa yang diberikan materi saya tentang germas. Apa itu germas? Gerakan Masyarakat Indonesia. Kalau germas itu perlu kita berdayakan di provinsi Aceh ya. Oke slide. Dan kami di kabupaten kota juga nggak mau ketinggalan, untuk sini harus kita laksanakan ya. Ya 2017 2018 pada peringatan HKN. Nah, ini adalah Hari Kesehatan Nasional. Setiap tahun kita rayakan tanggal 12 November ya. Jadi posisi saya pada saat itu masih jadi kabin ya. Kepala Dinasnya Bapak Haji Said Abdullah dan Pak Sekdanya Bapak Abdullah Putri Slide. Kemudian kita buat komitmen ya untuk bagaimana germas itu bisa kita laksanakan. Nah, tujuan germas itu sendiri yaitu agar masyarakat berperilaku sehat sehingga berdampak kepada kesehatan terjaga ya. Jelas. Kita semua ingin terus terang ingin hidup ini lama kan di dunia kan. Ya begitu aja deh. Ya kan ingin kalau kata Ferry Anwar ingin itu berapa tahun? 1000 tahun ya katanya ya. Jadi itu semua memang dambaan kita ya. Tapi umur kita itu jangan kita sia-siakan ya. Berbanyak ibadah ya. Berbanyak berbuat baik, sedekah, sayangi anak yatim piatu. Insyaallah hidup kita akan berkah. Kemudian juga produktif ya. Tentunya kita merasa nah, seperti di gambar ini udah tua juga masih punya kegiatan-kegiatan gitu ya, menghasilkan uang dan sebagainya. Kemudian lingkungan bersih, nah ini juga merupakan sesuatu yang sangat penting. Kita melihat KLB polio itu salah satunya karena lingkungannya gitu ya. Jangan kita lihat bagaimana kasus polio itu terjadi selain. Kemudian biaya untuk berobat juga berkurang ya. Nah, ini mungkin kita orang Aceh karena dimanjain dengan adanya 3A ya dan itu sehingga kita hari ini dikit-dikit lucu gitu ya. Yang hamil juga dikit-dikit udah SC gitu ya, operasi gitu. Kalau dulu kan nggak ada ya, karena mahal biaya operasi. Karena sekarang udah ada juga ya udah. Habis itu buat pula tanggal yang di tanggal cantik ya lahirnya ya, 17 Agustus. Jadi bisa kita spare gitu. Ya karena operasinya gitu ya. Oke slide. Nah untuk kegiatan germas itu sendiri yang pertama melakukan aktivitas fisik jelas ya. Artinya kita pahami aktivitas fisik itu nggak harus main bola gitu ya, main bulu tangkis atau lain sebagainya.
Dengan berjalan juga merupakan fisik ya. Dan ini kalau kita lihat kan di mana-mana ada safari subuh, setelah safari subuh jalan kaki ya, itu juga merupakan aktivitas fisik ya. Kemudian mengkonsumsi sayur dan buah jelas, nah ini juga harus kita budayakan. Kemudian tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, memeriksa kesehatan secara rutin, membersihkan lingkungan dan menggunakan jamaah. Nah sebenarnya germas itu banyak ya, tapi ini yang memang fokus yang kita laksanakan yang mungkin kita lakukan. Nah siapa yang melaksanakannya? Yaitu seluruh lapisan masyarakat tentunya ya, untuk praktekkan pola hidup sehat. Lanjut terus, nah, yang ketiga ada yang nawari merokok, itu harus berani nolak gitu ya. Nah kalau kami kepala dinas sekarang aneh gitu ya, kasih rokok untuk pimpinannya. Nah ini dia di PDJ saya juga heran, kepala dinas itu kasih rokok untuk Pak Sekda, Pak Asisten ya. Nah, sehingga sulit saya untuk membuat KPR di PDJ ya. Kemarin saya juga sudah usulkan kanun KPR di PDJ karena untuk KPR tinggal 3 kabupaten lagi yang belum buat ya, yaitu Jaya, Tamiang dan Kota Loksmawe ya. Jadi kenapa? Kenapa dengan pimpinan kita yang merokok gitu ya. Nah, sekarang buah itu dulu nggak merokok, sekarang nggak merokok ya. Jadi karena kepala dinasnya kasih gitu ya. Jadi mungkin salah satu juga untuk melobi kasih rokok untuk pimpinannya. Tapi kalau kepala dinasnya kan nggak boleh kasih ya. Nah, seperti itu. Kemudian kemudian siapa lagi? Itu keluarga, masyarakat ya, akademisi. Nah ini kita kampus ya. Nah ini mungkin nanti ketika di Pidijaya saya berharap juga jadi sekalian kita kampanyekan germas gitu ya. Kemarin kita udah ada Perpu nomor 44 tahun 2022 ya, untuk pagi dan germas ya. Ketika uji kemarin saya panggil Bang Joni, menjadi kapus ya untuk bisa motivo gitu ya. Nah, jadi itu kita laksanakan mudah-mudahan nanti dengan kedatangan ada di Pidijaya itu bisa kampanyekan germas itu ke masyarakat kita ya. Ya paling ringan-ringan aja, nggak usah terlalu berat gitu ya. Kemudian dunia usaha juga organisasi masyarakat ya. Kalau adik-adik mau lihat faktanya itu ketika ada Car Free Day ya, pernah ikut Car Free Day di jalan itu ya, Simpang 5 untuk ambilnya Muntabe ya. Nah itu adalah bentuk dari germas itu ya. Kemudian juga pemerintah jelas, pemerintah pusat ini organisasi juga banyak juga organisasi Muhammadiyah yang memberikan dukungan ya. Jadi itu dia kawasan tanpa rokok, taman untuk beraktivitas ya. Ini mungkin adik-adik juga jalan di Batu Belampadang ya, keliling itu juga merupakan kegiatan germas. Iklan layanan masyarakat, nah ini yang kita sangat sedih ya. Jadi pernah nggak ya, kalau rokok itu kan setiap minggu ya, setiap bulan berubah-ubah ya kan ya. Terus saya jadi gubernur BEM, kemudian jadi ketua MPN. Nah ini di tingkat universitas ya. Nah, kalau saya mau naik lagi bisa jadi presiden ya. Tapi saya nggak mau, saya mau cepat-cepat siap kuliah ya. Ya jadi nggak boleh juga lama-lama di sini ya, jadi masuk lagi ya. Jadi itu dia. Kemudian kalau di organisasi saya sekjen Jakmi. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bandar dan Merebua, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Merebua dan Merebu. Jadi di Kecamatan Beling ini dari kegiatan PPL di Puskesmas ini yang coba kita lihat nanti adalah bagaimana gambaran umum pelaksanaan kegiatan di Puskesmas. Jadi nanti tidak hanya melakukan wawancara, ketika nanti pada kita harapkan adik-adik ini tuh bagus sudah bagus. Lainnya yang dilakukan oleh Puskesmas, kita libatkan teman-teman mahasiswa di sini agar pengetahuannya lebih dalam bagaimana tentang kegiatan di Puskesmas. Kemudian yang tadi kegiatan Puskesmas buat sebuah pengumpulan atau kami mencoba mengumpul hal yang memang tidak sulit untuk dilaksanakan untuk